Halo para siswa, berjumpa lagi dengan saya Ahmad Priyatno dalam pelajaran ekonomi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang jurnal khusus pada perusahaan dagang. Sebelum kita memasuki pelajaran, terlebih dahulu marilah kita berdoa. Berdoa disilakan. Selesai. Tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini adalah yang pertama, mendeskripsikan jurnal khusus pada perusahaan dagang. Yang kedua, menganalisis transaksi pada jurnal khusus. Para siswa mungkin ingat dulu pada masa semester Gasal telah mempelajari perusahaan jasa. Di dalam perusahaan jasa terdapat satu jurnal saja, yaitu jurnal umum. Sementara di perusahaan dagang ada beberapa jenis jurnal, yaitu jurnal pembelian, jurnal pengeluaran kas, jurnal penjualan, dan jurnal penerimaan kas. Itu adalah 4 jurnal khusus di perusahaan dagang. Ditambah lagi jurnal umum yang juga ada di perusahaan jasa. Jurnal umum di dalam perusahaan dagang merupakan jurnal yang bersifat memorial atau hanya mencatat transaksi tertentu saja. Baik, kita pelajari satu persatu jurnal khusus pada perusahaan dagang. Yang pertama adalah jurnal pembelian. Para siswa sekalian bisa melihat format jurnal pembelian. Para siswa bisa melihat jurnal pembelian terdiri dari formatnya ada tanggal, nomor faktur, keterangan, referensi, syarat pembayaran. Kemudian ada 2 kolom terpisah, debit dan kredit. Kolom debit terdiri dari beberapa kolom lagi, yaitu pembelian, perlengkapan, dan serba-serbi. Di dalam kolom serba-serbi ini untuk mencatat akun-akun yang muncul dalam pembelian perusahaan yang berkaitan dengan perusahaan tetapi tidak ada kolom khususnya, maka dicantumkan di kolom serba-serbi yang terdiri dari kolom ref, akun, dan jumlah nominalnya. Kemudian di kolom kredit ada 1 akun, yaitu utang dagang. Nah, jurnal khusus ini setiap kolomnya sudah mencakup akun tertentu, sehingga dalam mencatatkannya harus sesuai dengan kolom yang sudah tersedia. Jika nomor faktur dan syarat pembayaran tidak tersedia atau tidak ada dalam data transaksi, maka tidak perlu diisikan. Jurnal pembelian ini mencatat pembelian secara kredit. Jadi para siswa harus mengingat, jangan sampai keliru atau salah kalau jurnal pembelian tidak mencatat pembelian tunai, karena pembelian tunai akan dicatat pada jurnal yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah jurnal pengeluaran kas. Kalau tadi jurnal pembelian hanya untuk mencatat pembelian dan pembelian barang dagang dan pembelian barang lain berkaitan dengan usaha perusahaan secara kredit, kalau jurnal pengeluaran kas mencatat semua transaksi pengeluaran kas secara tunai. Jadi kalau ada transaksi pembelian tetapi tunai tidak dicatat di jurnal pembelian, melainkan dicatat di jurnal pengeluaran kas. Jadi harus diperhatikan, yang pembelian hanya mencatat transaksi kredit, sedangkan yang jurnal pengeluaran kas mencatat pengeluaran kas secara tunai, termasuk di dalamnya pembelian secara tunai. Bisa dilihat di tayangan, format jurnal pengeluaran kas terdiri dari tanggal, keterangan, referensi, kemudian dibagi 2, kolom debit dan kredit. Kolom debit terdiri dari utang dagang, pembelian, serba-serbi seperti tadi, cuma bentuknya tadi referensi dulu, baru akun dan jumlah. Kalau di sini akun, referensi, dan jumlah.
Ini formatnya bisa dipilih yang seperti ini, refnya di tengah atau yang refnya didahulukan. Kemudian di kolom kredit ada potongan pembelian dan kas. Karena kas yang keluar posisinya selalu di kredit, di dalam jurnal pengeluaran kas sudah disediakan. Selanjutnya adalah jurnal penjualan. Seperti halnya dengan jurnal pembelian, jurnal penjualan hanya mencatat hanya mencatat penjualan secara kredit. Sedangkan penjualan secara tunai, artinya langsung menerima uang, akan dicatat di jurnal yang lain, yaitu jurnal penerimaan kas. Format jurnal penjualan lebih sederhana dibanding dua jurnal sebelumnya, yaitu bisa lihat di tayangan, terdiri dari tanggal, nomor faktur, keterangan, referensi, syarat pembayaran, dan ada kolom jumlah yang mencakup dua jenis transaksi sekaligus, yaitu transaksi debit, piutang dagang, dan transaksi kredit penjualan yang nilainya sama, sehingga hanya ditulis satu kali. Kemudian yang keempat adalah jurnal penerimaan kas. Jika perusahaan menerima uang tunai, akan dicatatkan pada jurnal penerimaan kas, termasuk dari hasil penjualan secara tunai. Jadi jika ada transaksi yang menjual atau penjualan tetapi secara tunai, tidak dicatatkan di dalam jurnal penjualan. Karena jurnal penjualan hanya akan mencatat transaksi secara kredit. Kalau jurnal penerimaan kas mencatat diantaranya adalah penjualan secara tunai, karena menjual tunai itu langsung menerima uang kas, uang cash tunai, sehingga dicatatkannya di jurnal penerimaan kas. Bisa dilihat di tayangan. Format jurnal penerimaan kas terdiri dari tanggal, keterangan, referensi, terbagi menjadi dua, debit dan kredit. Debitnya terdiri dari kas dan potongan penjualan. Ingat, kas masuk itu di sebelah debit ya. Kemudian di bagian kredit ada piutang dagang, penjualan, dan disediakan kolom serba-serbi, akun, nama akun ya, referensi dan jumlah. Yang selanjutnya adalah jurnal umum atau memorial. Jurnal umum di dalam perusahaan dagang tidak mencatat semua transaksi seperti di perusahaan jasa, tetapi hanya mencatat transaksi yang tidak bisa dicatatkan di keempat jurnal sebelumnya. Tidak bisa dicatat di jurnal pembelian, jurnal pengeluaran kas, jurnal penjualan, dan jurnal penerimaan kas, sehingga dituliskannya di jurnal umum. Seperti transaksi pengembalian barang, baik membeli atau menjual, atau yang disebut dengan retur, itu dicatatkannya di jurnal umum. Formatnya bisa dilihat di tayangan, sama seperti jurnal umum pada perusahaan jasa, tanggal, keterangan, referensi, debit, dan kredit. Selanjutnya kita akan melihat contoh transaksi yang ada di perusahaan dagang dan bagaimana mengelompokkan ke dalam jurnal-jurnal dalam pencatatannya. Data transaksi, contoh transaksi pada perusahaan dagang. Silakan disimak. Data transaksi yang terjadi pada PD. PD itu singkatan dari perusahaan dagang Noto Nogoro selama Desember 2020 sebagai berikut. Tanggal 2 Desember, Tuan Noto menyetorkan uang tunai sebesar 40 juta rupiah sebagai modal awal PD Noto Nogoro. Tanggal 3, membeli perlengkapan toko dari CV Jaya sebesar Rp2.700.000 secara kredit. Tanggal 4, membeli barang dari toko Merpati sebesar Rp6.700.000 dengan syarat 2/15 N/30. Dan seterusnya ada transaksi sampai dengan tanggal 31. Yang semuanya ada 17 transaksi.
17 transaksi itu akan dituliskan ke 5 jenis jurnal secara berbeda. Sehingga sebelum mencatatkan ke dalam jurnal-jurnal tersebut, para siswa sekalian harus menganalisis dulu dari semua transaksi yang terjadi selama bulan Desember tanggal 2 sampai tanggal 31, mana transaksi yang masuk ke jurnal pembelian atau kita singkat dengan JPB, mana yang masuk ke jurnal pengeluaran kas atau kita singkat dengan JKK, mana yang masuk ke jurnal penjualan atau kita singkat dengan JPJ, mana yang masuk ke jurnal penerimaan kas atau kita singkat JKM, dan mana yang masuk ke jurnal umum atau JU. Baik, kita lihat, mari kita analisis satu persatu transaksi ini masuk ke mana. Tuan Noto menyetorkan uang tunai sebesar 40 juta rupiah sebagai modal awal PD Noto Nogoro. Karena pada situasi ini perusahaan menerima uang tunai, maka transaksi tanggal 2 ini dimasukkan ke dalam jurnal penerimaan kas atau JKM, jurnal kas masuk. Kemudian tanggal 3, membeli perlengkapan toko dari CV Jaya sebesar Rp2.700.000 secara kredit. Para siswa harus ingat, membeli kemudian kredit, ada dua kata kunci, maka masuknya ke jurnal pembelian karena membeli secara kredit. Kemudian transaksi tanggal 4, membeli barang dagang dari toko Merpati sebesar Rp6.700.000 dengan syarat. Kalau ada transaksi yang dengan syarat, otomatis adalah transaksi kredit, sehingga mencatatkannya di jurnal pembelian juga. Kemudian tanggal 6, membeli peralatan toko dari UD Lancar sebesar Rp4.200.000 secara tunai. Lihat, tanggal 4 membeli barang, tanggal 6 juga membeli. Tetapi ini dengan syarat, berarti kredit, ini tunai. Kalau tunai itu berarti perusahaan mengeluarkan kas, sehingga dicatatkannya di dalam jurnal pengeluaran kas atau JKK, jurnal kas keluar. Kemudian tanggal 7, membeli barang dagang ada syarat, berarti sama dengan transaksi tanggal 4, JPB. Kemudian mengembalikan barang yang sudah dibeli. Sudah beli tapi ada yang tidak sesuai, maka dikembalikan lagi. Maka dicatatannya ke dalam jurnal umum, JU. Kemudian tanggal 11, menjual barang. Ada syaratnya, berarti menjual barang secara kredit. Dituliskannya di jurnal penjualan atau JPJ. Selanjutnya transaksi tanggal 12, menjual barang tunai. Ada kata menjual barang, ada tunai. Berarti jurnal penerimaan kas atau jurnal kas masuk. Karena menjual tapi langsung terima uang. Kemudian yang tanggal 14, membeli barang kredit, berarti JPB. Tanggal 16, melunasi utang. Kalau perusahaan melunasi utang, itu artinya mengeluarkan uang perusahaan, sehingga dicatatkannya di jurnal pengeluaran kas atau JKK. Kemudian tanggal 18, membeli barang dagang dengan syarat EOM, end of month, berarti jurnal pembelian. Selanjutnya, menerima cicilan piutang. Kalau menerima cicilan berarti perusahaan menerima uang. Menerima uang berarti uangnya masuk ke perusahaan, jurnal penerimaan kas. Kemudian tanggal 23, menjual barang ada syaratnya, jurnal penjualan, JPJ. Kemudian tanggal 25, menjual barang dagang kepada Pak Eng sebesar Rp3.100.000 secara tunai. Jadi Pak Eng itu bayar langsung, tidak utang ya. Berarti dicatatkannya di jurnal
penerimaan kas, karena menerima uang dari Pak Eng. Tidak seperti toko yang lain itu utang. Kemudian tanggal 28, membayar beban angkut. Membayar itu berarti mengeluarkan uang. Jurnal pengeluaran kas. Tanggal 30, membayar gaji karyawan. Sama dengan tanggal 8, uangnya keluar. Berarti JKK, Jurnal Pengeluaran Kas. Kemudian yang terakhir, menerima pelunasan. Berarti uangnya masuk ke perusahaan. Jurnal Penerimaan Kas atau JKM. Nah, setelah dikelompokkan seperti ini, kalau ada sekelompok transaksi, para siswa sekalian tinggal mengelompokkan tanggal berapa saja yang masuk JPB, mana yang masuk JKM. Coba kita hitung. Yang masuk JPB ada tanggal 3, 4, kemudian 7, 3 transaksi, 4, 5, ada 5 transaksi yang masuk ke JPB. Kemudian yang masuk ke JKK, Jurnal Pengeluaran Kas, ada tanggal 6, 1, kemudian tanggal 16, 2, tanggal 28 dan tanggal 30, berarti ada 4. Silakan dituliskan, ada 4. Kemudian yang selanjutnya JPJ, ada jurnal penjualan, ada 1, 2, cuma 2 ya. Kemudian JKM, Jurnal Penerimaan Kas, ada 1, 2, 3, 4, 5. Dan terakhir jurnal umum hanya ada 1. Setelah ini kita akan mencoba memasukkan transaksi ke dalam format jurnal. Kita lihat transaksi dimulai tanggal 2, penyetoran modal. Karena penyetoran modal tadi ditulis di JKM ya. Nah, bentuknya seperti ini. Tanggal ditulis 2020 bulan Desember. Kemudian ada tanggal 2. Keterangannya modal, referensinya belum diisi karena belum diposting. Masuk uang kas 40 juta rupiah, di debit. Kreditnya adalah modal. Di kolom serba-serbi ditulis modal dan jumlah 40 juta rupiah. Kolom yang tidak terisi dikasih strip-strip ya, supaya tidak terjadi penyimpangan atau kecurangan dengan menuliskan di belakang. Itu contoh untuk menuliskan Jurnal Penerimaan Kas atau JKM. Selanjutnya kita akan mencatat transaksi ke jurnal pembelian. Transaksi tanggal 3 dituliskan tanggalnya 2020 Desember, nomor fakturnya strip, keterangan CV Jayanya dituliskan, nama rekanan ya, atau toko atau perusahaan yang menjadi rekanan kita. Refnya belum diisi, syarat pembayaran tidak ada. Karena ini adalah pembelian perlengkapan, maka ditulisnya di kolom perlengkapan senilai 2.700.000. Jika tidak ada kolom perlengkapan khusus, berarti ditulisnya di kolom serba-serbi. Karena di perusahaan ini disediakan kolom khusus, sehingga dituliskannya di kolom perlengkapan. Debitnya, kreditnya adalah utang dagang karena belum membayar. Ingat, di jurnal itu harus selalu ada di sisi debit dan sisi kredit supaya seimbang ya. Atau balance, tidak boleh tidak seimbang. Debit dan kredit harus selalu sama. Kemudian setelah tanggal 3 ada tanggal 4, kita membeli barang dagang kepada toko merpati. Nah, ini ada syarat pembayarannya dituliskan di jurnal 2/15 N/30. Para siswa ingat artinya 2/15 N/30. Berarti toko kita PD Notonegoro akan mendapat potongan 2% jika membayar maksimal 15 hari atau paling lambat 15 hari, dan paling lambat pembayaran dilakukan 30 hari setelah transaksi. Dituliskan di debitnya kolom pembelian 6.700.000, kemudian di kreditnya kolom utang dagang. Dan seterusnya yang jurnal pembelian cara menuliskannya seperti itu ya. Kemudian ada jurnal pengeluaran kas. Ini untuk mencatatkan transaksi pengeluaran kas. Contohnya adalah transaksi tanggal 6. Tanggal 6 kita bertransaksi dengan UD lancar. UD itu singkatan dari usaha dagang. Di kolom
Ref belum diisi, utang dagang strip, pembelian strip. Karena tidak ada peralatan sehingga kita tulis di kolom serba-serbi peralatan toko dengan jumlah transaksi Rp4.200.000. Kredit kas Rp4.200.000. Kemudian contoh mencatatkan transaksi di jurnal penjualan. Kita bertransaksi tanggal 11 Desember dengan toko Wangsa. Nomor fakturnya tidak ada, syarat pembayarannya ada 3/10 N/30. Penjualan secara kredit senilai Rp4 juta, sehingga dituliskan langsung 4 juta. 4 juta itu sudah mewakili penjualan kredit 4 juta, piutang dagang debit 4 juta. Kemudian yang selanjutnya adalah pencatatan di jurnal umum transaksi tanggal 9. Tanggal 9 kita mengembalikan sebagian barang dagangan senilai Rp430.000 kepada rekanan kita karena tidak sesuai pesanan atau ada yang rusak. Sehingga dicatatkan di jurnal umum, mencatatnya seperti pada perusahaan jasa. Debit di sebelah lebih kiri utang dagang, kreditnya agak menjorok ke kanan, retur pembelian dan PH. PH adalah pengurangan harga senilai 430 masing-masing debit dan kreditnya. Dan seterusnya semua transaksi yang sudah dikelompokkan tadi dimasukkan ke dalam jurnal-jurnal yang sudah tersedia formatnya. Di dalam jurnal khusus, para siswa bisa menyaksikan di setiap kolom bawah tersedia titik-titik. Itu adalah untuk mencatatkan nomor akun pada saat buku ini diposting ke buku besar. Beda dengan jurnal umum yang dituliskan di kolom ref khusus. Kalau di dalam jurnal khusus ada bagian bawahnya. Setelah semua jurnal dituliskan, diisi, kemudian dijumlahkan setiap kolomnya jurnal khusus tersebut. Kemudian dibuat rekapitulasi yang formatnya sebagai berikut. Nah, seperti ini. Misalkan ini adalah rekapitulasi jurnal pembelian, maka keterangannya diisi dengan nama-nama akun yang ada di jurnal pembelian, posisinya di debit berapa, di kredit berapa, kodenya untuk mengisi nomor akun. Nah, para siswa bisa mencoba melanjutkan transaksi-transaksi yang tadi untuk dilanjutkan ke dalam format-format jurnal tersebut. Demikian materi tentang jurnal khusus. Agar para siswa lebih memahami materi tentang jurnal khusus, sebaiknya para siswa terus berlatih mengerjakan soal-soal tentang jurnal khusus. Karena akuntansi merupakan keterampilan yang harus dilatih berulang-ulang supaya menjadi terampil atau mahir. Jika hanya sekali dua kali tentu masih kurang untuk memahami lebih mendalam. Jika masih ada yang ingin ditanyakan atau perlu dibahas, silahkan dituliskan di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Kita kuasai ekonomi dunia. Terima kasih.